Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Suci Rahmadani dengan NIM 240020054. Di sini saya akan menjelaskan pemahaman saya terhadap buku yang telah saya baca yang berjudul Manajemen Perpustakaan Digital, karya Fariyad dan kawan-kawan tahun 2022. Masuk saja ke pembahasan yang pertama, yaitu bab 1, konsep dasar perpustakaan digital. Pada bab ini kita akan membahas konsep dasar perpustakaan digital sebagai pondasi dalam memahami perpustakaan beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi. Perpustakaan digital tidak hanya memindahkan koleksi ke bentuk elektronik, tetapi juga mengubah cara pengelolaan, layanan, dan pemanfaatan informasi oleh pengguna. Nah, terdapat 4 unsur penting dalam perpustakaan digital ini, yang seperti koleksi, layanan, infrastruktur, teknis, serta sumber daya manusia. Nah, yang pertama itu koleksi. Koleksi dalam perpustakaan digital merupakan bahan informasi yang disediakan dalam format digital maupun fisik. Koleksi ini dapat berupa e-book, e-jurnal, skripsi, tesis, disertasi, arsip digital, serta berbagai sumber multimedia. Keberadaan koleksi ini memungkinkan pengguna mengakses informasi secara lebih tepat, cepat, dan fleksibel. Nah, yang kedua itu layanan. Layanan perpustakaan digital adalah layanan informasi yang dirancang untuk mendukung kebutuhan pemustaka secara efektif dan efisien. Layanan ini meliputi penelusuran informasi, peminjaman digital, akses basis data online, hingga referensi virtual. Melalui layanan digital, perpustakaan dapat menjangkau pengguna lebih luas dan memberikan pengalaman layanan yang lebih interaktif serta responsif terhadap kebutuhan informasi. Nah, yang ketiga itu ada infrastruktur teknis. Infrastruktur teknis merupakan sarana pendukung utama dalam penyelenggaraan perpustakaan digital. Infrastruktur ini mencakup jaringan internet, server, perangkat keras, aplikasi manajemen perpustakaan, serta mesin pencari informasi. Tanpa adanya infrastruktur yang memadai, pengelolaan dan akses digital tidak dapat berjalan secara optimal. Oleh karena itu, kesiapan teknologi menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi perpustakaan digital. Nah, yang keempat itu sumber daya manusia atau pustakawan. Sumber daya manusia ini dalam perpustakaan adalah pustakawan atau tenaga pengelola yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi, manajemen, dan informasi. Pustakawan tidak hanya berperan sebagai pengelola koleksi, tetapi juga sebagai pendamping fasilitator dalam memanfaatkan sumber informasi digital. Nah, jadi keempat unsur ini tersebut dapat saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Koleksi yang berkualitas, layanan yang optimal, infrastruktur yang memadai merupakan kunci utama dalam membangun dan mengembangkan perpustakaan digital yang efektif dan berkelanjutan. Nah, bab kedua itu koleksi digital. Pada bab ini kita akan membahas tentang koleksi digital, yang mana seiring perkembangan teknologi informasi, kita sebagai pemustaka terhadap informasi juga mengalami perubahan. Yang mana saat ini pemustaka cenderung menginginkan informasi yang lebih cepat, mudah diakses, dan tidak terikat oleh ruang dan waktu. Kondisi ini mendorong perpustakaan untuk beralih dari koleksi konvensional ke koleksi digital. Namun peralihan ini tidak berarti meninggalkan koleksi cetak sepenuhnya, tetapi melengkapi layanan perpustakaan agar lebih relevan dengan kebutuhan penggunaan di era digital. Nah, yang pertama itu ada e-book. E-book merupakan buku dalam bentuk digital yang dibaca melalui perangkat elektronik seperti laptop, tablet, maupun HP atau smartphone.
keunggulan e-book ini adalah kemudahan akses dalam kepraktisan. Pemustaka tidak perlu datang ke perpustakaan dan tidak terbatas oleh jumlah eksemplar. Selain itu, e-book juga lebih ramah ruang penyimpanan dibandingkan buku cetak. Nah, yang kedua itu ada e-journal. E-journal ini berisi artikel ilmiah, hasil penelitian yang sangat penting bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti. Melalui e-journal ini, pengguna dapat memperoleh informasi ilmiah yang mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan. Keberadaan e-journal juga mendukung kegiatan akademik, khususnya dalam penulisan tugas akhir dan penelitian. Nah, selanjutnya itu ada e-repository. E-repository ini merupakan tempat penyimpanan karya ilmiah dalam bentuk digital seperti skripsi, tesis, disertasi, maupun laporan penelitian. Repository ini berfungsi sebagai sarana diseminasi karya akademik Civitas Akademi. Dengan adanya e-repository, hasil penelitian tidak hanya tersimpan, tetapi juga dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Nah, selanjutnya itu ada e-konsortia. E-konsortia ini adalah bentuk kerjasama antar perpustakaan dengan lembaga dalam pengadaan dan langganan sumber informasi digital, yang mana kerjasama ini sangat membantu terutama bagi perpustakaan dengan keterbatasan anggaran. Nah, yang terakhir itu ada e-database. E-database merupakan kumpulan data dan dokumen digital yang disusun secara sistematis dan dapat ditelusuri dengan mudah. Database digital biasanya menyediakan jurnal, artikel, laporan, hingga data statistik. E-database ini memudahkan pemustaka dalam melakukan pencarian informasi secara cepat dan terarah. Nah, bab ketiga itu sumber informasi digital. Pada bab ketiga ini, buku ini menyoroti perubahan perilaku informasi masyarakat yang rentan dalam perkembangan internet. Saat ini, informasi tersedia dalam jumlah yang sangat besar dan dapat diakses dengan mudah. Namun, kondisi ini juga memiliki tantangan, karena tidak semua informasi yang tersedia di internet tersebut memiliki kualitas dengan kebenaran yang sama. Nah, yang pertama itu informasi dalam perspektif digital. Informasi dalam perspektif digital ini bersifat lebih cepat menyebar, dinamis, dan siapa saja pun dapat memproduksi informasinya. Oleh karena itu, pengguna perlu memiliki kemampuan untuk menilai mana informasi yang sebelum menggunakannya, terutama dalam konteks akademis. Nah, yang kedua itu ada literasi informasi. Literasi informasi ini sangat penting di era digital. Literasi informasi adalah kemampuan untuk mencari, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara efektif dan etis. Dengan adanya literasi yang baik, pengguna dapat membedakan antara informasi yang valid dengan informasi yang tidak valid, serta menghindari penyebaran hoaks. Nah, yang ketiga itu jenis sumber informasi digital. Sumber informasi digital dapat berasal dari berbagai media, seperti website resmi, jurnal online, e-book, media sosial, maupun database akademik. Setiap sumber memiliki fungsi yang berbeda. Nah, bab keempat itu digitalisasi informasi. Pada bab ini, kita akan membahas secara lebih rinci mendalam mengenai digitalisasi informasi. Digitalisasi merupakan salah satu proses penting dalam pengembangan perpustakaan digital. Karena melalui proses inilah informasi yang sebelumnya berbentuk analog atau cetak dapat dialihkan ke media dalam bentuk digital. Dengan digitalisasi, informasi akan lebih mudah dapat diakses, disimpan, maupun dibagikan ke pemustaka lain. Nah, yang pertama itu ada pengertian digitalisasi. Digitalisasi itu adalah proses mengubah informasi dari bentuk analog seperti buku cetak, dokumen kertas, atau rekaman video menjadi format digital.
Tujuannya agar informasi tersebut dapat disimpan secara elektronik dan dapat diakses lebih mudah. Bagi perpustakaan, digitalisasi juga membantu menjaga koleksi agar tidak mudah rusak dan dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, yang pertama itu ada teknologi dan alat digitalisasi. Proses digitalisasi tidak dapat dilepas dari penggunaan teknologi dan alat pendukung. Ada beberapa alat umum yang digunakan, antara lain scanner dan kamera digital itu untuk memindai dokumen fisik. Selain itu juga terdapat teknologi OCR (Optical Character Recognition) yang berfungsi untuk mengubah hasil pemindai berupa gambar menjadi teks yang dapat diedit. Yang ketiga, voice typing yang digunakan untuk mengubah suara menjadi teks serta berbagai software lainnya. Semua teknologi ini berperan penting dalam menghasilkan koleksi digital yang berkualitas. Karakteristik dan tingkat keandalannya yang berbeda sehingga pengguna perlu menyesuaikan sumber dengan kebutuhan informasi. Selanjutnya yaitu bab 5, yaitu tentang preservasi digital. Pada bab 5 ini kita akan membahas tentang preservasi digital, yang mana setelah koleksi dialihkan ke bentuk digital, alangkah baiknya selanjutnya yang tidak kalah penting dalam menjaga adalah dan melestarikan koleksi tersebut dengan preservasi digital. Preservasi ini bertujuan agar koleksi digital tetap dapat diakses dan digunakan baik pada masa sekarang maupun masa yang akan datang. Nah, pengertian preservasi digital itu sendiri adalah upaya pemeliharaan dan penyelamatan informasi dalam bentuk digital agar tidak rusak, hilang, ataupun usang akibat perkembangan teknologi. Data digital sangat rentan terhadap kerusakan perangkat, serangan virus, maupun perubahan format file. Oleh karena itu, preservasi digital menjadi bagian penting dalam pengelolaan perpustakaan digital. Ada beberapa cara preservasi digital yang dapat dilakukan. Nah, yang pertama itu adalah preservasi teknologi, yaitu dengan melakukan pembaruan perangkat keras dan perangkat lunak secara berkala agar koleksi yang tetap dapat diakses. Nah, yang kedua itu preservasi dengan cara migrasi, yaitu memindahkan format data dari format lama ke format yang lebih baru. Yang ketiga itu preservasi dengan cara emulasi, yaitu dengan cara menjalankan sistem lama menggunakan teknologi baru. Dan yang keempat itu preservasi dengan arkeologi digital, yaitu upaya pemulihan data digital yang telah rusak atau sulit diakses. Semua metode ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan koleksi digital. Nah, yang bab 6 itu ada manajemen sistem perpustakaan digital. Bab ini membahas mengenai manajemen perpustakaan digital. Bagaimana perpustakaan digital dikelola secara teknis dan administratif agar dapat berjalan secara optimal. Manajemen yang baik akan menentukan keberhasilan layanan perpustakaan digital. Nah, perangkat lunak sendiri itu pun merupakan komponen penting dalam sistem perpustakaan digital. Contoh yang pertama itu software. Software manajemen perpustakaan adalah perangkat lunak ini yang berfungsi untuk mengelola koleksi, mengatur akses pengguna, serta mendukung layanan penelusuran informasi. Nah, yang kedua itu perangkat keras. Selain perangkat lunak, perangkat keras juga dibutuhkan. Perangkat keras ini meliputi komputer, server, scanner, seperti perangkat jaringan lainnya. Perangkat ini berfungsi sebagai sarana penyimpanan dan pengolahan data digital agar dapat diakses oleh pemustaka. Nah, yang ketiga itu pengelolaan data. Pengelolaan data dalam perpustakaan digital meliputi pengorganisasian, penyimpanan, pengamanan, dan pencadangan data. Pengelolaan data yang baik akan menjamin keakuratan, keamanan, dan keberlanjutan koleksi digital. Dan yang terakhir itu ada layanan digital.
Layanan digital itu pun merupakan bentuk layanan yang diberikan kepada pemustaka melalui sistem digital. Layanan ini meliputi akses koleksi online, layanan referensi digital, dan penelusuran informasi. Dengan layanan digital, perpustakaan dapat menjangkau pengguna secara lebih luas dan efisien. Nah, jadi kesimpulan dari buku ini bahwa buku ini menegaskan perpustakaan digital bukan sekedar soal teknologi, tetapi juga transformasi menyeluruh dalam cara perpustakaan bekerja. Mulai dari pembangunan koleksi, digitalisasi, preservasi, hingga penyediaan layanan berbasis teknologi. Semuanya membutuhkan manajemen yang matang, SDM yang kompeten, dan infrastruktur yang kuat. Sekian pemahaman buku dari saya. Terima kasih. Thank you. Bye-bye.